Pedang Algojo pun mulai diayunkan. Lagi-lagi kita diperlihatkan Luffy mengeluarkan Hao Haki tapi secara tidak sadar. Para tentara marin pun satu persatu mulai berjatuhan pingsan dan kedua Algojo juga ikut menyusul pingsan. Sudah sepantasnya kalau putra Dragon Sang Revolusioner mempunyainya. Kini Luffy dan Ivankov sudah dilindungi oleh para komandan elit milik Shirohige. Saat Kizaru hendak pergi untuk menyerang Luffy, tiba-tiba Shirohige menghentikannya. Selamat datang di channel yang akan membuat ringkasan tentang episode anime. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Tanpa berlama-lama lagi mari kita mulai videonya. Akhirnya di episode ini Angkatan Laut akan memperlihatkan eksekusi Potgas di es di depan bajak laut Shirohige. Sementara itu Luffy masih berlari untuk menyelamatkan es. Terlihat Shirohige sudah mulai batuk darah. Pedang Algojo pun mulai diayunkan. Lagi-lagi kita diperlihatkan Luffy mengeluarkan Hao Haki tapi secara tidak sadar. Para tentara marin pun satu persatu mulai berjatuhan pingsan dan kedua Algojo juga ikut menyusul pingsan. Sengoku, Aokiji, Kizaru dan Akainu kaget melihat Luffy bisa mengeluarkan Haki Raja. Shirohige juga terpana dengan Luffy. Bahkan es baru mengetahui kalau Luffy juga mempunyai Haki Raja. Tentara marin mulai tersadar setelah menerima Hao Haki milik Luffy. Luffy yang tidak tahu menahu soal Hao Haki miliknya terus berlari menuju panggung eksekusi. Kakek Luffy Garp sudah menduganya kalau Luffy pasti memiliki Hao Haki. Akainu berkata pasti ia mengeluarkannya tanpa sadar. Aokiji juga bergumam kalau Luffy bukanlah rookie sembarangan. Ia menyimpan kekuatan yang luar biasa. Wakil Admiral menyuruh para tentaranya untuk mundur jika semangatnya lemah. Ivankov bertanya kepada Luffy, dari mana ia mendapatkan kekuatan itu? Luffy malah kebingungan dengan pertanyaan Ivankov. Ia menduga kalau kekuatannya keluar tanpa sadar. Sudah sepantasnya kalau putra Dragon Sang Revolusioner mempunyainya. Para tentara marin pun mulai bergegas untuk menghentikan Luffy. Namun Shirohige membantu dengan gura-gura miliknya. Sampai-sampai para tentara marin terpental jauh. Luffy dan Ivankov kaget melihat kekuatan milik Shirohige. Lagi-lagi Shirohige menerbangkan para tentara marin. Para komandan elitnya berjaga di belakang. Luffy dan Ivankov pun mulai berlari lagi menuju panggung eksekusi. Shirohige mengeluarkan lagi gura-gura miliknya. Dan ledakan besar pun terjadi di medan pertempuran. Izo pun ikut membantu melumpuhkan para tentara marin. Terlihat Marco si Phoenix mulai kelelahan karena diborgol menggunakan batu laut. Shirohige berkata kalau semua komandan elitnya harus menjaga Luffy apapun yang terjadi. Admiral Kizaru tak tinggal diam. Ia juga menyuruh anak buahnya untuk menyerang Luffy secara bersamaan. Wakil Admiral langsung bergegas setelah mendengar perintah dari atasannya. Serangannya langsung ditahan oleh anak buah Shirohige. Kini Luffy dan Ivankov sudah dilindungi oleh para komandan elit milik Shirohige. Keadaan Marineford pun semakin kacau. Luffy malah kebingungan kenapa kakek Shirohige melindunginya. Para tentara marin langsung menyerang Shirohige yang seorang diri. Namun ia memutarkan pedangnya dan membuat tentara itu berterbangan. Lagi-lagi Shirohige mengeluarkan darah setelah mengeluarkan serangan. Ia sangat berharap kepada Luffy karena menyandang nama di. Takanomi pun dihentikan oleh Sir Crocodile saat mengejar Luffy. Ia menyuruhnya untuk segera pergi ke panggung eksekusi. Hancock pun merasa senang karena melihat Luffy baik-baik saja. Kuma pun langsung dihadang sebelum laser miliknya mengarah kepada Luffy. Akhirnya serangan laser pun dihentikan.
Kini Luffy semakin dekat dengan panggung eksekusi es. Ternyata Jinbei tidak ikut pergi, ia malah melindungi Shirohige di belakangnya. Shirohige malah memarahinya karena tidak ikut membantu Luffy. Jinbei pun menjawab kalau ia bukanlah anggota bajak laut Shirohige, jadi tidak perlu menuruti perintahmu. Tiba-tiba anak buah Ivankov memotong lantai Marineford dengan kekuatan miliknya dan menjadikan lantai itu sebagai tangga menuju panggung eksekusi. Angkatan laut pun langsung menghancurkan jalan tersebut dengan meriam. Namun meriam itu meledak sebelum sampai ke jembatan. Itu adalah ulah para komandan elit Shirohige. Luffy pun segera bergegas untuk menaiki jalan tersebut. Ivankov pun menjaga jalan itu supaya aman. Saat Kizaru hendak pergi untuk menyerang Luffy, tiba-tiba Shirohige menghentikannya. Ia menyuruhnya diam dan lihat saja. Tiba-tiba terjadi ledakan di tengah-tengah jalan menuju panggung eksekusi. Itu adalah garp kakeknya Luffy. Ia berkata kalau ingin lewat harus melangkahi dulu mayatnya. Sekarang Luffy benar-benar berada di posisi kebingungan. Terima kasih sudah menonton ringkasan episode One Piece kali ini. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, share, dan like. See you next time.